Yes. Selamat bertemu kembali kita. Hari Minggu 17 hari bulan Mac tahun 2024. Di dalam kebaktian ini tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari seiman yang saya kasihi, dan juga mereka di dalam Facebook. Amen. Selamat datang kembali ya. Dan Tuhan memberkati kita pagi ini karena Tuhan yang mencipta kamu dan saya. Amin. So, saya mau komen dulu lagi sekali, luar biasa. Saya di hadapan di sini, saya selalu dekat depan di sini, saya mau melihat dekat dia punya lirik. Ada yang lirik lagunya lama tetapi fresh ya, segar. Wah, luar biasa. Kita mau komen dan memberi pujian kepada Tuhan terlebih dahulu, yes. Dan puji Tuhan, pengiring sembah dan musician dan penyanyi backup singers. Wah, luar biasa pagi ini ya. Ajaib. Amin. Musik harmoninya, surga di bumi. Saya bersujud di sana. Haleluya. Jadi, sembah adalah pribadi. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh, banyak ya. Tetapi juga pribadi. Ya. So, kamu boleh duduk bersama di sana, tetapi antara 4-5 orang di situ, mungkin 1-2 datang ke surga di dalam sembah itu. So, sembah adalah pribadi, adalah hatimu. Yes, betul. Seperti rusa rindukan sungaimu, haus. Begitu, kita harus haus. Untuk haus kepada Tuhan, kita harus berdoa di dalam bahasa roh. Oke, itu lain. So, selamat bertemu lagi kepada yang di Facebook. Ya, hari ini berapa hari bulan tadi? 17 ya, bulan Mac tahun 2024. Oke, saya Pastor Miller Likop. Pagi ini saya mau sambung khotbah saya minggu lalu. Minggu lalu adalah 10 hari bulan Mac tahun 2024 ya. So, kita di Silkandis Baptist Church. Di sini Silkandis Baptist Church, saya ada tulis address di sini, tingkat 2 L 13766, kemudian SL 67, Metro City Blok 1, Batu 4, Jalan Metang, Postcode 93050, Kuching, Sarawak. Panjangnya. Tak mengapa, kita ada recordingnya. So, dijemput bersama kami di sini, penghimpunan orang-orang kudus untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dan untuk melayani Tuhan. Haleluya, amen. So, saya mau sambung khotbah saya minggu lalu, yaitu kita boleh panggil ini adalah sesi kedua. Khotbah tajuknya minggu lalu adalah tentang doa. Ya. Doa yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan doa kamu itu, atau doa yang menghalangkan Tuhan melakukan sesuatu, doa yang salah lah. So, kita mau melihat doa yang betul menuruti Alkitab, kitab suci. Amen. So, kita sudah dengar di sesi yang pertama, yaitu minggu lalu, doa, tentang doa. Nomor 1, kebenaran nomor 1 tentang doa, setelah saya kongsi, boleh rujuk kepada Facebook minggu lalu ya, adalah, poin nomor 1 adalah doa dengan motif yang betul. Karena kita boleh doa dengan niat yang salah, so motif yang betul. Nomor 2, doa juga berterusan. Berartinya dalam bahasa Inggris persistence prayer. Artinya Yesus mengatakan kalau kamu berdoa, ya minta, terus minta sampai kamu menerima. Ada latih itu? Perlu latih. Ataupun cari, terus cari sampai kamu menemuinya. Ataupun ketuk pintu, ketuk pintu itu sampai pintu itu terbuka. Itu doa. Persistence prayers.
Berartinya kamu tidak hampa, kamu tidak berhenti. Kamu tidak peduli, tidak ada yang boleh menghalang kamu. Tuhan suka orang begitu. Itu sebab Tuhan telah memberi kita Roh Kudus, Pak. Amen. So kita ada tenaga surga, kuasa surga. Oke, jadi minggu ini, hari ini saya mau sambung tentang doa nomor 3. Nomor 3 adalah berdoa dengan berseru. Berseru adalah mengangkatkan suara ataupun bersorak. Dalam bahasa Inggris, cry out, shout. Itu berseru kan? Manjung. Yes. Oke, saya mau merujuk kepada Perjanjian Lama, buku Perjanjian Lama. Dalam buku Mazmur 142. Ini adalah Daud. Kenal Daud di dalam Perjanjian Lama? David. Tu David modern, tu David Perjanjian Lama tu. Kata ibadah ini Daud di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab ini. Ini adalah Daud, dia berdoa di dalam gua. Kenapa dia berdoa di dalam gua? Karena dia lari dari Raja Saulus yang mengejar dia, mau membunuh dia. Karena Raja Saulus cemburu dengan Daud. So dia berdoa di dalam gua, berbunyi begini. Ayat 1. Aku berseru. Dalam bahasa Inggris, I cry aloud to the Lord. Aku berseru dengan suara yang nyaring kepada Tuhan. Kepada Tuhan aku membuat permohonanku. Berdoa. Dan ayat 5 dia mengatakan, aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan. Amen. Dan resultnya, hasilnya kita terus membaca dalam Mazmur 144. Tuhan telah menjawab doa dia. Itu sebab Mazmur 144 ayat 1, Daud mengatakan, pujilah Tuhan, batu pejalku. Dan kemudian dia mengatakan, puji Tuhan, Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah perisaiku dan tempat aku bernaung. So, dia berdoa bagaimana? Di dalam gua itu dia seorang berdoa. Dia berteriak, bersorak. Amen. So, kita melihat ya. Oke, kita sekarang juga melihat. Tidak banyak rujukan yang di dalam Alkitab yang saya mau baca. Karena banyak kamu boleh baca sendiri ya. Oke. Di dalam Perjanjian Lama ya, kita merujuk kepada buku Joshua. The Old Testament, the book of Joshua. Ya. Joshua pasal 6. Oke. Joshua pasal 6. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ini, Allah pada mulanya mengutus Musa pergi ke Mesir untuk membebas umat Israel dari menjadi hamba Mesir. Dan dibawa Allah melalui Musa ke padang gurun 40 tahun ya. Dan kemudian Allah mengutus lagi yang mengganti Musa, Yosua namanya, Yosua, untuk membawa umat Israel ini masuk ke tanah janji, tanah yang dijanji Allah kepada umat Israel. Tanah apa nama tanah itu? Tanah janji ataupun Canaan. Sekarang Israel itu tanah yang diberi Allah kepada umat Israel. Yes, menurut firman Tuhan. So, apa yang berlaku bila Yosua membawa umat Israel itu masuk ke tanah Canaan itu pertama kali, tanah janji itu sekarang dipanggil Israel itu, kota yang pertama sekali yang mereka serang adalah
Kota apa? Yeriko. Betul. Yang temboknya begitu tinggi dan tebal. Kereta kuda pun boleh berlari di atas tembok itu. Begitu hebat kota itu. Ya. Dan Allah mengatakan kepada Yosua dan orang Israel. Katanya, tiap hari kamu kelilingi kota itu dan tembok itu 1 kali. Selama 6 hari. Tetapi hari yang ke-7, kelilingilah kota itu 7 kali. Oke, mari kita membaca ya. Yosua pasal 6 ayat 16. Pada kali ke-7, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada orang Israel, bersoraklah karena Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Apa? Bersoraklah. Amin. Jadi kita meloncat kepada ayat 20. Maka bersoraklah umat itu manakala para imam meniup sangkakala. Sangkakala adalah trompet. Kita ada sangkakala di sini, sila tiup. Di sana tiup. 1, 2, 3 tiup. Apuh. Tiup saja. Dan kemudian umat Israel bersorak karena sangkakala itu memberi syaratnya. Oke, kita membaca ya. Jadi di sini mengata para imam-imam meniup sangkakala, trompet ataupun remhon, tanduk apa itu? Tanduk kambing domba yang dewasa. Oke. Sebab sebaik saja mendengar bunyi sangkakala itu, orang Israel pun bersorak dengan sorak yang nyaring. Katakan dengan sorak yang nyaring. So bagaimana kita bersorak yang nyaring? 1, 2, 3. Kalaupun kita tidak ada suara yang nyaring, kita boleh sorak dengan nyaring di dalam hati, boleh? Boleh. So no problem ya. Oke, jadi mereka sorak dengan sorak yang nyaring. Lantas runtuhlah tembok itu di tempatnya. Mereka pun menawan kota itu. Haleluya. Sorak. Ini doa mereka. Ini yang disuruh Tuhan. Oke. Saya membaca lagi di dalam Mazmur pasal 47 ayat 5. Ini saya terjemah daripada buku Ibrani asalnya kepada bahasa Melayu. Ini bunyinya. Mazmur 47 ayat 5. Allah akan naik dengan sorak. Siapa akan naik dengan sorak? Allah akan naik dengan sorak. Tuhan dengan bunyian trompet. Itu berlaku di kota Jericho semasa Israel masuk pertama kali. So, ini rahasianya. Kenapa Jericho itu runtuh, tenggelam sekali di dalam tanah? Siapa yang berperang? Allah. The battle is the Lord. Siapa yang meruntuh kota itu? Allah. Bila umat Israel meniup trompet sangkakala dan bersorak, Allah naik dengan sorak. Allah juga bersorak. Karena Allah bersorak, orang Israel lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Runtuh. Jadi kita boleh belajar sesuatu yang penting di sini. Apa yang kamu dan saya tidak boleh buat, turuti saja firman Tuhan. Dia akan membuat. Orang Israel hanya mengelilingi kota itu. Dan tiup sangkakala, trompet, dan bersorak. Allah boom. Runtuh.
Amen. Runtuh. Yes. So, kita melihat kamu dan saya, salah satu daripada cara kita berdoa adalah bersorak, berteriak. Ini amalan saya di rumah. Tetapi jangan selalu orang jiran nanti malam tidak boleh tidur. Orang jiran heran, kenapa orang muda ini seorang diri diam di rumahnya berteriak-teriak. Skrunya tidak berapa. Oke. Itu sebab saya sering kali tiap minggu saya datang ke sini, rumah gereja ini. Ini rumah gereja. Kita gereja ya. Gereja bukan bangunan. Gereja adalah orang yang dimiliki Yesus, yang telah percaya pada Yesus. Amin. So, saya datang pagi tadi sebelum pukul 7 saya sudah di sini. Saya berdoa. Saya berteriak. Saya bersorak-sorai. Saya menyanyi, saya menari. Saya menyanyi di dalam bahasa yang saya paham. Saya berteriak dalam bahasa yang saya tidak paham. Bahasa Roh Kudus yang diberi pada saya. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Kita mau melihat sekarang di dalam perjanjian baru ya. Oke. Saya mau mengatakan satu kebenaran ini sebelum saya lupa ya. Kita bersorak-sorai. Kita mengangkatkan suara. Berteriak. Bukan karena kita kurang hajar dengan Tuhan. Tidak. Tetapi karena kita memuji Tuhan. Kita bangga dengan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita menggerakkan hati kita untuk memuji dan memuja Tuhan. Dan Tuhan senang hatinya. Tuhan gembira dengan keadaan sorak-sorai begitu. Ya. Jadi saya mau tanya. Yang penting sekali. Di manakah kita bersorak-sorai? Mana address tempat untuk kita berteriak atau bersorak-sorai? Itu penting. Adakah kita hanya bersorak-sorai di gereja? Hari jemaat kita berdoa syafaat bersorak-sorai kan? Adakah kebaktian minggu begini kita hanya datang kebaktian minggu ini bersorak-sorai? Adakah ini tempatnya untuk bersorak-sorai? Tempat yang paling penting untuk kita bersorak-sorai adalah di dalam Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Di dalam roh kita. Kita harus bersorak-sorai, berteriak di dalam Roh Kudus. Kita boleh berteriak di dalam daging, betul? In the flesh, nothing happen. Tidak ada apa-apa. Tetapi kita bersorak-sorai di dalam Roh Kudus. Sesuatu yang ajaib berlaku di udara ini, atmosfer. Yes, di dalam arena, di dalam rohani, alam rohani, sesuatu meletup kegelapan diterangi oleh sorak-sorai kita yang di dalam Roh Kudus. Itu sebab saya bilang tadi, Roh Kudus adalah Allah yang bersorak di dalam dan melalui kamu dan saya. Hanya bukakan mulut. Kamu dan saya saluran kan? Kamu dan saya tidak ada kuasa. Siapa yang kuasa yang keluar dari mulut kamu dan saya? Roh Kudus. Amin. Haleluya. So jangan salah paham. Tidak salah. Kita juga berdoa dengan senyap-senyap, betul? Saya berdoa malam-malam, kadang saya tidur, saya berdoa. Di dalam hati saya berdoa. No problem. Dan kita juga berdoa dengan suara yang senyap. Kita juga berdoa dengan tetesan air mata, ada? Kita juga berdoa dengan mengeluh di dalam roh. So, banyak macam doa. Tetapi harus di dalam Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Barunya mulia. Tuhan dimuliakan. Barunya sesuatu berlaku. Tuhan melakukan sesuatu luar biasa. Yes. So mari kita melihat kepada perjanjian baru. Yes. Perjanjian baru. Injil Markus. Gospel of Mark. Perjanjian baru Injil Markus ya. Pasal 10
ayat 46 sampai 52. Sambil kita baca ini, kita boleh sambil belajar kitab juga ya. Oke. Tetapi ingat, doa yang nomor 3 itu tadi kita berseru dengan suara yang nyaring ya. Amen. So lakukan. Yes. Oke. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Oke. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Tadi di dalam perjanjian lama kita membaca Yeriko, betul? Oke. Saya mau memberitahu latar belakang sedikit tentang kota Yeriko ini. Kalau kita membaca perjanjian lama tadi, buku Yosua pasal 6 ayat 26. Setelah kota itu runtuh, Yosua mengutuk kota Yeriko itu, mengatakan jangan ada orang membangun kota itu lagi. Kota itu terkutuk. So, itu adalah kurang lebih 1400 tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini. Jadi kita membaca di dalam Markus pasal 10 ini ayat 46, Yesus di bumi ini dengan murid-muridnya pergi ke kota Yeriko. Kota yang terkutuk. Amen. So kita melihat sekarang, oke? Oke, kebenarannya untuk inilah Yesus datang turun dari surga kepada manusia yang bagus. Halo? Oke, saudari, saya mau tanya saudari. Kita mendengar kota apa itu tadi? Kamu. Kota apa? Bagus. Fokus ya. Oke, kalau saya bercakap, jangan bercakap. Nanti saya keliru pula saya. Oke. Di mana saya? Oke. Kota Yeriko. Yesus datang ke bumi ini untuk orang baik kah? Untuk orang hebat kah? Untuk orang yang alim kah? Untuk orang yang sudah kudus, yang baik, tidak perlu tidak kena kutuk kah? Untuk orang yang diberkatkah? Kenapa Yesus datang ke bumi ini? Yesus datang ke bumi ini untuk orang yang terkutuk. Untuk orang yang jahat, untuk orang yang berdosa, untuk orang yang di dalam gelap, untuk orang yang diikat setan, rasuk setan. Itu tujuh Tuhan yang datang untuk orang yang berdosa. Sebab semua manusia yang berdosa, tidak ada satu orang pun tidak berdosa. Untuk ini, itu sebab firman Tuhan mengatakan, terang telah terbit di bangsa-bangsa yang diam di dalam kegelapan. Siapa terang itu? Yesus Kristus. So, kalau ada yang di dalam Facebook kah, di sini kah, rasa terkutuk ataupun diam di dalam kota yang terkutuk, panggil Yesus, berseru, amin. Mau berseru, teriak, sorak, amin. Oke, saya terus membaca ya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Ada seorang peminta sedekah, kita bahasa di sini kan, yang buta ya, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan, duduk di tepi jalan. Oke, ayat 47. Ketika didengarnya, siapa mendengar? Blind. Bartimeus yang buta, dia mendengar. Ketika didengar dia, karena dia tidak dapat melihat. Satu yang saya pelajari bila kita juga melayan orang buta kan, orang buta pendengarannya sangat luar biasa, sangat sensitif. So kamu dan saya lebih istimewa dari orang buta kan? Ada mata, ada telinga. Itu sebab Yesus mengatakan, kalau ada telinga, dengar dengan telinga. Amin. Ada telinga ya? Ini kata Yesus. So, bila kita dengar dengan telinga,
So kita juga melihat dengan mata. Lebih luar biasa, istimewa lagi daripada orang buta, Pak. Ini orang buta mendengar, dia mendengar apa? Bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret yang melalui jalan sana. Dia dengar saja ya. Mulailah ia berseru. Ya apa? Berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, dia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya sebelum ini dia telah mendengar berita tentang Yesus. Yesus menyembuh orang sakit, orang mati bangkit, orang dirasuk setan, dibebas Yesus. Yesus memberitakan Injil. Bagi saya, dia telah mendengar. Dia telah mendengar tentang Yesus. Itu sebab dia panggil Yesus, anak Daud, Jesus son of David. Satu daripada gelaran Yesus adalah Yesus anak Daud. Berarti Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Dan turunan manusia Yesus adalah anak Daud, turunan Daud. Daud adalah raja yang paling hebat sekali di dalam perjanjian lama itu. Jadi Yesus turunan Daud, Yesus juga raja. Dan Yesus akan memerintah dunia ini yang sama ini. Bersama kamu dan saya yang percaya pada dia. Ini masa depan. Selama 1000 tahun. Dalam tubuh kita yang baru. Saya menunggu ini. Luar biasa. Ini luar biasa. Haleluya. So, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegur. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini orang, bagi saya, dia sudah percaya pada Yesus. Orang menegurnya, diam. Makin orang menegurnya, makin kuat, nyaring dia berseru memanggil Yesus. Saya ingat di dalam gereja kita dulu pernah berlaku ini. Kita menegur orang itu, orang ini, beberapa orang kemudian tidak datang gereja lagi. Tidak benar. Kalau orang itu benar-benar percaya pada Yesus, mau datang pada Yesus, belajar daripada orang buta Bartimaeus ini. Dia tidak peduli siapa yang menegur dia. Dia panggil makin keras lagi. Amen. So, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. So, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Siapa ia menanggalkan jubahnya? Orang buta itu, Bartimaeus. Dia menanggalkan jubah. Kenapa dia tidak menanggal seluarnya? No. Oke. Dia menanggalkan jubah. Kenapa? Saudara, pada zaman Yesus, semua orang pengemis, orang minta sedekah ya, ada jubahnya. Diberi kerajaan. Dan jubah itu adalah lesen dia untuk memperolehkan uang melalui minta sedekah di tepi jalan itu. Itu lesen dia. Kalau dia tidak ada jubah daripada kerjaan itu, dia akan mati keluluran. Tidak boleh mengemis, tidak boleh minta sedekah. Jadi jubah itu sangat penting pada Bartimaeus ini. Itu adalah kehidupannya. Dan jubah dengan jubah itu juga dia akan apa itu? Buka jubah itu, bila dia duduk di tepi jalan itu minta sedekah, dia akan membentangkan jubah itu supaya orang boleh memberi duit itu di atas jubah dia, dan kemudian dia kumpul dengan jubah dia, Pak. Dan lagi pada malam hari bila dia sejuk, jubah itulah yang memanaskan tubuhnya. So bagi pengemis Bartimaeus ini, orang buta ini, jubah itu adalah yang paling penting di dalam hidupnya. Adalah kehidupan dia. Tetapi
Bila Yesus melalui di situ, dia mengambil kesempatan. Take every opportunity you can. Ambil kesempatan. Dia berseru, berteriak, memanggil Yesus. So dia, bila Yesus memanggil dia, menjawab, mari kemari, dia tanggalkan jubahnya. Dan dia buang. Saudara, yang di dalam Facebook ataupun di mana-mana di sini, apakah yang menghalang kamu datang kepada Yesus? Adakah kamu di dalam hidup kamu ada yang terpenting daripada Yesus? Ada yang terpenting yang kamu tidak mau tanggal ataupun tinggal? Mungkin pahala kamu, saya tidak tahu. Mungkin keuangan kamu, uang kamu banyak, kamu tidak mau tanggal. Mungkin harta kamu, jangan salah paham. Yesus tidak suruh orang buang duit ataupun buang harta itu tanggal. Tidak. Tetapi yang pentingnya Tuhan tidak suruh kamu menanggal hartamu ataupun keuanganmu. Tidak. Tetapi tanggalkan apa saja yang menghalang kamu datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Itu harus ditanggal. Kalau tidak, selamanya kamu begitu. Tidak datang pada Yesus, tidak percaya pada Yesus, nerakalah tempat orang itu bila dia mati. So yang penting, yang harus kita tanggal sebelum kita datang pada Yesus adalah apa saja yang menghalang kamu. Baik bapak, baik anak, baik ibu, baik suami, baik istri. Tanggalkan yang menghalang kamu itu dari percaya pada Yesus. Saya mau percaya pada Yesus. Ini yang terbaik. Amen. Jadi dia tanggalkan jubahnya, ya segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia datang pada Yesus lah. Dan ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dalam bahasa yang lain, Bartimaeus, apa yang mau aku buat pada kamu? Itu tanya Yesus. Dan jawab orang buta itu, Raboni. Wah, luar biasa. Raboni. Kamu tahu apa arti Raboni? Tadi dia panggil Yesus, anak Daud. Satu daripada gelaran Yesus. Dia pernah dengar Yesus, anak Daud, menyembuh orang. Yes, menyelamat orang. Tetapi sekarang bila Yesus memanggil dia, dia datang kepada Yesus. Dia punya jubah sudah ditanggal, dia memanggil Yesus. Raboni. Artinya guruku. My teacher. Tidak ada orang panggil Yesus guruku kecuali muridnya. So, dia sudah menjadi murid Yesus. So, bagaimana saya tahu? Yesus mengatakan kepada dia, bukan, sebelum itu dia berkata, Raboni, apa kamu mau saya lakukan kepada kamu? Dia cakap, Raboni, guruku, supaya aku dapat melihat. Yes, that I may receive my sight. Panjangkah doa itu? Pendek sekali. Dia tidak berdoa berbunga-bunga, berbelit-belit, tidak. Dia berdoa, Tuhan, aku mau melihat. Simple prayer. So kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak pandai berdoa. Bila kita pandai bercakap dengan kawan kita, dengan siapa pun, pandailah kamu berdoa. Betul? Pandailah. Amen. Ya. Kalau kamu mau sembuh, katakan pada Yesus, saya mau sembuh. Yesus melihat hati dia. Kata Yesus, ayat 52. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu. Faith, your faith. Dia percaya pada Yesus. Dia belum dengar, dia tidak ada mendengar orang ya, kamu harus ikut saya berdoa supaya kamu menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Ini tidak. Firman Tuhan mengatakan imanmu. Yes, Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti dia selamat. Nama dia di surga sudah. Dan kemudian
Pada saat itu juga melihatlah ia. Mata dia terbuka. Dia disembuh. Jadi dia disembuh dan diselamat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan melihat hati kita. Dalam Roma, pasal berapa saya pun sudah lupa, ada ayat yang mengatakan, dengan hati kita percaya pada siapa? Yesus. Dengan hati kita percaya dan dengan mulut kita mengakui. Ya berseru, Yesus anak Daud. Dan kemudian Raboni, guruku. Dia sudah menjadi murid. Aku mau melihat. Yesus bukan hanya menyembuh dia, tetapi menyelamat dia. Nama dia di surga. Dia menjadi murid. Siapa murid Yesus di sini? Amin. So, apa yang berlaku kemudian? Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Tidak ada murid yang memanggil guru Yesus ataupun Tuhan tidak mengikut Yesus. Dia mengikut Yesus. Luar biasa. Amen. Very simple. Boleh kongsi ini untuk menginjil. Ya, jadi kita balik. Poin yang kita mau melihat di sini, seruan. Dia berteriak. Makin orang menegur dia makin keras berteriak. Dari hatinya. Kamu dan saya lebih lagi dari hati. Kita ada Roh Kudus. Itu sebab teriak kamu dan saya luar biasa. Amen. Ada firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 66, shout with joy to God. Dalam BM, sorak dengan sukacita kepada Allah. Sorak dengan sukacita kepada Allah. Oke, kalau kamu tidak ada sukacita, ini dia. Mazmur 98 ayat 4. Shout for joy to the Lord. Berartinya, sorak untuk sukacita kepada Tuhan. Tapi bila kamu sorak untuk sukacita, berarti sorak kamu minta Tuhan beri kamu sukacita. Itu sebab kamu sorak untuk sukacita. Shout for joy. So if you don't have joy, ask for joy. How? Shout for joy to the Lord. Betul? Amen. Mari kita bersorak. 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Sorak ini, tuan-tuan dan puan-puan di dalam Facebook, kita bersorak, sorak. Tapi puji Tuhan. Wah, luar biasa sorak itu. Tuhan dipuji. Apalagi? Haleluya. Yes. Yes, shalom. Damai sejahtera Tuhan. Tuhan baik. Tuhan mengasihi saya. Saya dimiliki Tuhan. Saya memuji dan memulia Tuhan. Yesus Kristus namanya. Luar biasa. Sorga turun ke tempat kamu diam. Di sini sorga pagi ini hadirat Tuhan luar biasa. Amen. Banyak orang sakit sembuh. Ya, orang yang ragu-ragu ataupun orang yang sedih sembuh. Siapa yang tidak sembuh di dalam hadirat Tuhan? No. So, imanmu penting. Tuhan melihat hati kita. Dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kita bersorak. Kalau kamu rasa di rumah di mana, kamu rasa tertekan kah? Kamu rasa pikiran kamu, emosi kamu, kamu rasa, tahukah saudara? Setan bermain dengan emosi, perasaan kamu dan saya. Dia mau tambah rasa bersalah itu. Kamu sudah bertobat pun minta ampun, tetapi kamu merasai, aku rasa masih bersalah. Aku rasa aku orang terus masih bersalah. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Yang main dengan perasaan kamu.
Tetapi yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus menginsafkan lain daripada membuat kamu rasa bersalah. Tidak. Roh Kudus tidak pernah membuat kamu merasa bersalah. Roh Kudus menginsafkan kamu dan saya. Bila kamu dan saya membuat yang salah, contohnya bila saya pagi ini, contohlah, saya bohong tadi, dan Roh Kudus menggoncangkan saya. Itu salah. Kamu orang benar, kamu bukan orang bohong. Untuk membangunkan kita, itu Roh Kudus. Itu menginsafkan kita. Jangan buat itu. Itu dosa. Buat ini orang benar buat ini. Ini orang surgawi. Ini memberkati kamu. Itu Roh Kudus. Alright? So, kalau kita satu di dalam surat Yohanes, the letter of John, firman Tuhan mengatakan setan tidak boleh menyentuh kamu dan saya. Kalau kamu dan saya benar-benar dimiliki Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, setan tidak boleh menyentuh kamu. Tetapi dia boleh menyerang kamu dari jauh. Dengan di dalam pikiran kamu. Dengan memain perasaan kamu, emosi kamu dan saya. Sebab dia tidak ada kuasa. Jadi dia tipu kamu. Dengan emosi kamu. Mendatangkan perasaan yang bersalah. Rasa yang berdosa. Supaya kamu tidak dapat berdoa. Tidak dapat menyembah. Oh, sedih sekali. Bila itu berlaku, kamu tahu. Sebagai orang yang dimiliki Tuhan, kita adalah orang yang bukan hanya hidup. Saya mengatakan bukan hanya hidup dengan perasaan. Tetapi kita hidup dengan iman. Imanmu telah menyembuhmu, Bartimaeus. Amin. Kita hidup dengan iman. Yes. By faith. So, bila kamu ada perasaan yang down ke apa? Iman mengatakan, kamu adalah anak Allah. Kamu bukan dimiliki kamu sendiri. Kamu dimiliki oleh Yesus. Kamu harus angkatkan suara. Saya dimiliki oleh Yesus. Saya anak Allah. Saudara, setan yang dari jauh itu tadi, pelantingan. Pelantingan. Saya melihat roh jahat banyak pelantin. Tiap kali kita berdoa pelantingan. Ya, so luar biasa ya. So, bersoraklah, berteriaklah, berserulah dengan keras di dalam Roh Kudus. Luar biasa. Amin. So, oke. Yaitu, saya mau, ini ada satu. Yaitu, mereka bersorak. Di kota Yeriko yang runtuh itu, sebelum itu mereka bersorak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 22. Saya terjemah daripada Ibrani ya, asal kepada bahasa Melayu ya. Tetapi engkau suci, bertahta di atas puji-pujian umatmu. Siapa yang memuji Tuhan? Kita, umatnya. Bila kita memuji Tuhan, Tuhan yang kudus itu, dia bertahta di atas pujian kita. Itu sebab saya menari di rumah, di mana saya di sini menari. Dia bersorak-sorai, menyanyi. Saya tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Apa arti bertahta itu? Berarti dia, He is enthroned as God, King of Kings and Lord of Lords. Berartinya, dia Tuhan atas segala Tuhan, Raja segala Raja. Dia menggerakkan otoritasnya dan kuasanya. Dia menggerakkan otoritasnya dan kuasanya di atas pujian kamu. Itu sebab orang yang memuji Tuhan, menari kepada Tuhan. Oh, tidak ada setan ataupun roh-roh jahat berani datang dekat rumah dia itu. So kita belajar sesuatu di sini. Ya, so oke. Nomor 3 tadi kita berdoa dengan berseru ya. Oke, nomor 4 kita berdoa. Yes. Berdoa dengan hati yang percaya. Doa kita tidak akan
Dijawab Tuhan bila kita berdoa dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Unbelief. Saya ingat dulu bila saya mula-mula menjadi Kristen, born again Christian, filled with the Holy Spirit, ya, dilahirkan kembali, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ada iman. Mula-mula itu saya berdoa percaya, tetapi kemudian beberapa ketika kemudian saya ragu-ragu, bimbang, ragu. So Tuhan menegur saya. Makin saya membaca firman Tuhan, makin iman saya membangun. Baru saya tahu Tuhan mengatakan, bila kamu berdoa, kamu percaya, kamu jangan ragu-ragu lagi. Ada yang pengalaman itu? Saya pengalaman itu, Pak. So sekarang saya makin lama makin baik, makin banyak imannya. Bagaimana iman datang? Dari mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Amen. So, oke. Jangan berdoa dengan ketidakpercayaan. Jangan tidak percaya. Tetapi percaya. Contohnya banyak di dalam perjanjian lama. Umat Israel, ya. Oke. Tadi kita telah dengar umat Israel yang dipimpin Yosua masuk ke dalam tanah Kanan, tanah janji. Diberi Tuhan kepada orang Israel tuh. Oke. So, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Ya. Apa yang berlaku di sana? Umat Israel di negeri Mesir dan kemudian menjadi hamba 430 tahun lamanya. Dan mereka menderita, mereka berseru. Dan firman Tuhan mengatakan, Allah di surga mendengar seruan mereka. Dan apa yang dilakukan Allah? Allah mengutus siapa? Musa. Untuk membebas umat Israel ini daripada menjadi hamba Firaun. Negeri Mesir. Raja Mesir. Ya. So Musa pergi sana. Oke. Dan Keluaran. Oke, tulis saja. Keluaran pasal 14. Yes. Ayat 10 sehingga 12. Yaitu pada malam umat Israel ini dibebas Allah daripada menjadi hamba melalui Musa. 600,000 orang lelaki, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Berartinya kalau termasuk perempuan dan kanak-kanak, kita jumlahkan semua hampir 2 juta. Hampir 2 juta umat Israel dibebas Allah melalui Musa pada malam itu. Keluar dari Mesir. Musa membawa mereka keluar. Allah mengutus Musa. Dan setelah itu mereka datang tiba di pantai Laut Merah. Betul? Pantai Laut Merah. Di hadapan mereka laut yang begitu besar dan begitu dalam. Dipanggil Laut Merah. Dan di belakang mereka siapa? Mereka menoleh ke belakang melihat tentara Firaun, yaitu tentara Mesir yang begitu ramai dengan kereta kuda datang. So mereka berseru. Dan untuk memendekkan cerita, Allah melakukan mujizat melalui Musa. Membelahkan tasik, yaitu lautan merah itu yang dalam. Terbelah 2. Dan orang Israel yang telah dibebas dari Mesir itu berjalan di atas tanah kering di dalam laut itu. Oke, kita mau membaca ya. Membaca di dalam Keluaran pasal 14. Saya membaca dari ayat 10 sehingga 12. Saya tulis saja. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandang mereka, kelihatanlah betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ayat 11. Kata mereka kepada Musa. Allah mengutus mereka untuk membebas mereka. Betul? Kata mereka kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami
pergi untuk mati di gurun ini? Kata mereka kepada siapa? Musa. Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, Musa, jangan ganggu kami, biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Mereka ini umat Israel kan? Sudah melihat berapa banyak mukjizat di Mesir? 10. Dan baru-baru ini di hadapan di depan Tasik Amin, laut merah itu, dan Askam dari belakang. Ini yang mereka kata. Oke. Jadi apa yang berlaku? Allah melakukan mukjizat melalui Musa dengan membelahkan Tasik merah itu kan? Oke, mereka berjalan di sana. Ini dalam ayat pasal 14, Keluaran 14 ayat 28 saya baca ya. Air itu kembali lalu menutupi segala rata dan pasukan berkuda. Lalu seluruh pasukan Firaun, yaitu pasukan Mesir ya, yang mengikut orang Israel masuk ke laut. Ya. Tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang terselamat. Semua mati. Aska Firaun, Aska Mesir. Sebaliknya orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Dan air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan di kiri mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan warga Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat warga Mesir mati terdempa di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya kuasa yang ditunjukkan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah umat itu kepada Tuhan. Mereka pun percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Amin. Dan apa yang berlaku setelah mereka menyeberangi sungai laut merah itu di sebelah sana, Musa membawa seluruh umat Mesir itu menari dan menyanyi. Mereka merayakan pembebasan mereka. Itu berlaku di dalam pasal 15. Tetapi bila kita membaca kemudian tidak lama di dalam pasal 16 ayat 1 sehingga 3 ya. Tidak lama kemudian mereka baru melihat mukjizat. Dan Keluaran pasal 16 ayat 1 sehingga 3 saya baca. Seluruh jemaah Israel berangkat dari Ilim, lalu sampailah mereka di gurun Sin yang terletak di antara Ilim dengan gunung Sinai. Tetap pada hari ke-15 dalam bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ini adalah sebulan setengah setelah mereka keluar dari tanah Mesir ya. Sebulan setengah telah mereka melihat banyak mukjizat. Oke. Akan tetapi ayat 2, seluruh jemaah Israel bersungut-sungut. Mereka mut-mut kok ketebannya. They grumble and accuse Moses. Menuduh Musa. Dan mereka bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun di gurun itu. Kata orang Israel kepada mereka, kalaulah dahulu kami mati di tangan Tuhan di tanah Mesir, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Wah, mereka ini hamba yang telah dibebas di padang gurun. Setelah Tuhan membebas mereka, mereka tidak berterima kasih. Mereka ingin mau kembali ke Mesir karena mereka ingat di Mesir, walaupun kami hamba, kami makan daging dan roti. Mereka kata, tetapi kamu, mereka tunjuk kepada Musa dan Harun,
Tetapi kamu pula membawa kami keluar ke gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Saudara, banyak kali mereka bertobat, mereka mau balik ke Mesir. Mereka bersungguh-sungguh menuduh Musa dan Harun. Berarti mereka menuduh Tuhan Allah yang membebas mereka. Dan Allah mengatakan terhadap umat Israel ini berulang-ulang kali. Keras kepala. Degil lah. Tegar tengkuk kata Indonesia kan. Stiff neck people. Dan satu ketika, di dalam buku apa itu? Untuk memendekkan. Akhirnya semua generasi yang keluar dari Mesir itu, mereka mati bertaburan di padang gurun. Mereka tidak sampai kepada tanah yang dijanji Allah. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Binasa. Mereka sudah selamat, sudah keluar kan? Sudah dibebas. Tetapi mereka bersungguh-sungguh. Berarti mereka tidak percaya, menuduh. Kalau Kristen begitu, bertobat, nanti tidak datang kepada tanah yang dijanji. Sekarang tanah yang dijanji Allah di mana? Di dalam Yesus. Adalah bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Itu masa depan. Saya menunggu mau pergi ke sana. Tidak sabar. Barangkali pada beberapa bulan ini saya berdoa, Tuhan, I love your appearing, Lord Jesus. I really love your appearing. Saya tidak tahu, mungkin Roh Kudus mau saya berdoa begitu. Aku merindukan penyataanmu, kedatanganmu Tuhan untuk membawa kami gerejamu kepadamu di sorga. Tidak akan dipisah lagi. So, kita mau merujuk kepada, kita mau mengakhiri, merujuk kepada Ibrani, yaitu perjanjian baru, buku Ibrani ya, the book of Hebrew. Ibrani pasal 3 ayat 12. Saya membaca ya. Waspadalah, hai saudara-saudara. Berhati-hatilah, hai saudara-saudara. Siapa hai saudara-saudara di sini? Adalah kita yang dimiliki Yesus Kristus. Gerejanya, Kristen yang benar Kristen. Ya, waspadalah, berhati-hatilah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Jadi di dalam gereja ada orang hatinya jahat, itu sebab firman Tuhan mengatakan, hai saudara-saudara, berhati-hati, jangan ada di antara kamu ada orang hatinya yang jahat. Kalau ada hati yang jahat, bertobatlah. Amen. Dan minta ampun dan kembali pada Tuhan, no problem. Dan apalagi hati yang jahat dan yang tidak percaya ada di dalam gereja. Ini gereja yang tidak percaya. Oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup. Ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Siapakah mereka yang membuat Allah marah? Sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pemimpinan Musa? Nah, ini di dalam Keluaran tadi kita telah membaca ya, umat Israel. Mereka membuat Allah marah. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu ada ditulis di sini ayat 17. Dan siapakah ia, yaitu siapakah Tuhan Allah murkai 40 tahun? Siapakah yang dimarahi Allah selama 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergempilangan di padang gurun, bergelimpangan di padang gurun, bertaburan.
Mati semua generasi yang keluar daripada Mesir itu. Hanya generasi yang baru masuk tanah Kanan itu dipimpin Yosua. Siapakah mereka ini? Berbuat dosa. Tidak mau bertobat. Bersungut-sungut, menuduh. Dan boleh baca, banyak dosa mereka. Jadi orang Kristen yang sudah diselamat, dibebas dari dosa, pun boleh berbuat dosa. Dan mati, tidak sampai ke surga. Bahaya itu. Saya sedih bila saya melihat ada orang. Dulu banyak daripada kita disiaukan di kampung. Dan sekarang tidak ada di sini lagi. Entah di mana. Hidup kita manusia sungguh berharga. Sehingga anak Allah memberi hidupnya, nyawanya, mati untuk kamu dan saya. Dia yang tidak berdosa, kamu dan saya yang berdosa. Tetapi orang, oh ya. You hear, but then you don't hear. Orang mendengar, tetapi tidak mendengar. Orang mengatakan, amen, tetapi tidak mengerti. Saudara, kalau hati kita tidak benar, susah mau masuk surga. Jalan surga kecil, Pak. Tetapi jalan ke neraka sungguh besar. Kenapa susah? Bagi Tuhan tidak susah. Kita manusia yang susah. Kita yang menyusahkan diri sendiri. Surga sudah percuma diberi Tuhan. Tapi harganya anak Allah mati. Menderita untuk kamu dan saya. Saya akan menghormat dan menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Yes. So, oke. Kita membaca lagi ya. Ayat 18. Dan siapakah yang telah dia, yaitu Allah, sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya. Tempat perhentian Tuhan adalah tanah Kenan, tanah yang dijanji Allah kepada umat Israel. Sekarang dipanggil Israel lah. Siapa? Kan? Tuhan sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya, yaitu tanah Kenan. Bukankah mereka yang tidak taat? Tidak taat berarti those who did not obey. Mereka yang tidak menuruti firman Tuhan. Betapa penting kamu dan saya harus menuruti firman Tuhan. Tuhan tidak memberi kamu dan saya firman yang susah mau ikut. Tidak. Dia memberi pertolongan. Siapa penolong kamu? Roh Kudus. Dia tahu kita boleh ikut firman-Nya. Itu sebab dia kata ikut ini, ikut ini, ikut ini. Tapi maukah kita ikut? Saya mau ikut, saya belajar. Kita murid-muridnya. Amen. So, ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Unbelief. Mereka tidak dapat masuk tempat yang dijanji Allah kepada mereka. Karena ketidakpercayaan. Tidak percaya. Jadi penting. Kalau kita berdoa, kita tidak percaya. Jangan pikir Tuhan mau jawab kamu. Yang bahayanya kalau kamu terus tidak percaya. Kamu juga tidak akan masuk dalam tempat perhentian Tuhan. Surga. Oke. Saya mau menghabis dengan ini. Yakobus. James, the book of James, Yakobus, pasal 1 ayat 5 sehingga 8. Tetapi apabila di antara kamu ini kita, Kristen yang benar, yang semua yang percaya pada Yesus, gerejanya, apabila ada di antara kamu kekurangan hikmat, yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ada? Ask for wisdom. Minta. Saya ingat saya banyak kali minta. Dan Tuhan telah memberi saya. Dulu saya bodoh. Banyak telur cicak dibawa pulang. Kertas
Periksa. Telur ayam besar, telur cicak. Sekarang saya bijak bukan karena saya, tapi karena Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 9. Hendaklah ia memintanya, berdoalah, memintanya dalam iman. In faith. Penting. Percaya dalam iman. Kita percaya, amin. Ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Don't worry. Tetapi ada orang sudah minta, sudah percaya, tetapi kemudian risau, bimbang, bingung, was-was. Firman Tuhan mengatakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Shake, unstable, tidak stabil. Ya? Orang yang demikian, kata Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau ada yang bimbang, so I pray. Bila saya berdoa, anak saya tahu. Saya mengata itu, kalau orang tidak setuju dengan saya, seorang mengata ini, saya diam. Sebab dalam hati saya tahu. Itu iman saya. Ia telah berlaku. Amen. Yes. Jadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bersorak-soraklah. Yesus baik. Nama Yesus atas segala nama. Kamu bersorak begitulah. Semua lidah bertelut, semua lidah mengakui dan lutut bertelut. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yesus telah menyembuhkan saya. Saya kuat di dalam Yesus. Katakan kepada diri itu. Itu doa kita. Amin. So, kita bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Yes. Thank you. Yes.